Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu renungan yang singkat, yakni tentang al-qadaya al-aqdiyah fi nazilati quruna, perkara-perkara akidah terkait dengan wabah virus corona, atau dalam menyikapi virus corona yang sedang menimpa daerah kita, negara kita, bahkan dunia saat ini. Tentu akidah merupakan landasan pokok dalam keimanan seorang muslim, dalam syariat agama kita. Kalau akidah kita kuat, maka kuat pula lah bangunan agama kita. Begitu pula sebaliknya, kalau akidah kita lemah, rapuh, maka bangunan agama kita pun akan rapuh, akan lemah, tidak bisa bertahan di tengah kehidupan dunia yang penuh dengan ujian, cobaan, fitnah. Nah, ada beberapa perkara-perkara akidah yang wajib menjadi perhatian kita selama musibah corona yang menimpa kita ini. Yang pertama adalah al-iman birububiyatillahi wa ta'zimih. Beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Bahwasanya wa anna Allah khalaqa jami'al makhluqat, bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan seluruh makhluk, termasuk virus yang sangat kecil, makhluk yang sangat kecil, maka ia termasuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwasanya virus yang kecil ini, yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tidak terlihat, tidak kasat mata, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah virus ini bisa menularkan, tidak berbahaya kepada seorang kecuali itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini keyakinan yang pertama yang harus kita kokohkan dalam hati kita, bahwa virus ini adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tentu Allah ciptakan sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Yang kedua, al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, wal hayy, wa huwal qayyumul qa'imu bi syu'uni ibadih. Dan Allah Subhanahu wa taala sendirian dalam mengurus segala urusan hambanya. Wa huwar rahman wa huwar rahim, dan Allah juga Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Maka seorang muslim dalam kondisi sekarang ini, maka hendaklah dia menguatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan
keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mempelajari, lebih mengenal lagi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang mengenal sifat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, maka ia akan terhindar dari ketakutan, dari kekhawatiran yang berlebihan dan sikap was-was. Yang ketiga adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Fallahu khalaqa hadhihi al-umuri kulliha biqadar, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semua ini. Bahkan jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun Allah sudah mentakdirkan kejadian yang menimpa kita saat ini. Apapun yang terjadi, maka itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Dan semua apa yang terjadi tidak keluar dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia dapatkan dari nikmat sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim dalam keadaan seperti ini, dalam kondisi seperti ini, adalah ia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang menimpanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, baik itu musibah ataupun kenikmatan. Yang keempat, at-tawakkul 'ala Allahi wal 'amali bil asbab. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap melakukan sebab-sebab, tetap berikhtiar. Dan tidak ada kontradiksi antara tawakal dan mengambil sebab-sebab. Tidak ada kontradiksi antara tawakal dengan berobat. Tidak ada kontradiksi antara tawakal dengan menjauhi hal-hal yang bisa membahayakan kita. Tidak ada kontradiksi antara tawakal dengan ikhtiar kita untuk menjaga kebersihan agar supaya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar untuk mencuci tangan, ikhtiar untuk menjauhi tempat-tempat keramaian di saat ini sebagaimana anjuran pemerintah dan anjuran para ulama kita. Bahkan salat di masjid, salat berjamaah dan salat Jumat ditiadakan. Dan itu bukanlah bentuk dari pembangkangan, bukanlah bentuk dari tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengambil sebab juga adalah termasuk perintah agama kita. Lalu kemudian yang kelima, husnudzanni billahi ta'ala. Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa apa yang sedang menimpa kita saat ini, bahwa apa yang sedang terjadi saat ini, maka semua ada hikmahnya. Semua ada manfaatnya. Dan kita meyakini bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ini kecuali Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kelalaian-kelalaian kita. Kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, mewanti-wanti kita bahwa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia telah berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita sangkakan kepada Allah, maka itu yang terjadi pada kita. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku, maka hendaklah hambaku bersangka apapun kepadaku. Kemudian yang keenam, as-sabru, bersabar.
yaitu hendaknya seseorang ya bersabar, menahan diri ya, atas apapun yang terjadi pada dirinya, sehingga seorang tidak berkeluh kesah, ya, tidak putus asa, ya, tidak putus asa, karena orang beriman tidak pernah berkeluh kesah. Orang yang beriman tidak pernah putus asa, ya. Tapi orang yang beriman adalah orang yang senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi pada dirinya, ya, musibah yang terjadi pada dirinya, dia pun bersabar. Karena dalam kesabaran itu adalah ada kebaikan di dalamnya, ada keberkahan di dalamnya. Ya. Sebagaimana kesyukuran itu ada kebaikan di dalamnya. Kemudian yang ketujuh adalah asyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri apa yang kita miliki saat ini. Kita syukuri kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Yang masih sakit, alhamdulillah Allah kasih kesehatan. Apa yang masih sehat, alhamdulillah Allah kasih kesehatan. Yang sakit, maka kita merenungkan bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Allah ingin mengangkat derajat kita, menghapus kesalahan kita. Ya, Allah akan menambah pahala kita. Ya, dan kita renungkan bahwasanya mungkin masih ada orang yang lebih sakit daripada kita. Sakitnya lebih parah daripada kita. Bahkan ada orang yang sudah meninggal, ya, yang sebelumnya sakit seperti kita. Yang kedelapan, al-istighatsah, ya, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan virus ini, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti kita, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan virus ini, Allah yang mendatangkan virus ini, maka Allah pula yang bisa, ya, berkuasa untuk mengangkatnya dari kita. Oleh karena itu, di saat-saat seperti ini, ya, maka kita mengangkat, ya, menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar Allah segera mengangkat wabah ini, segera mengangkat virus corona ini, ya, sehingga kita semua bisa beribadah dengan tenang, ya kan, bisa bersilaturahim, dan insya Allah, ya, sebentar lagi Ramadan akan menyapa kita. Maka mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, dengan baik, ya, di bulan mulia Ramadan. Kemudian yang kesembilan adalah al-isti'adzatu billah. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bara bahaya. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di antara doa, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya, Nabi mengajarkan kita untuk berlindung dari segala bentuk penyakit menular, dari segala bentuk mara bahaya dan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya. Ya. Dan kita juga, ya, banyak, ya, beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui dosa-dosa kita, karena tidaklah Allah memberikan ujian musibah kecuali karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Ya, dilakukan oleh seseorang. Karena itu musibah akan diangkat oleh Allah, kesulitan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan istighfar. Yang terakhir, yang ke-10 adalah adamut tatayyur. Tidak bertatayyur. Ya. Tidak bertatayyur. Ya. Artinya ini tidak mengaitkan musibah penyakit ini dengan makhluk, ya, dengan makhluk, bahwa apa yang terjadi pada kita saat ini semata-mata adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada makhluk ini, bukan karena ada fenomena seperti ini, akan tetapi semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak ada yang mengangkat
dari penyakit ini, wabah ini dari bumi ini, dari dunia ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan siapa-siapa. Bukan karena fenomena ini, fenomena itu, dan seterusnya. Adanya musim ini, musim itu, tapi yang mengangkat adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudaraku, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 perkara akidah yang mesti kita kuatkan dalam kondisi kita sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa menguatkan keyakinan akidah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah penyakit dari negara kita ini yang tercinta, dan juga negara-negara kaum muslimin dan seluruh dunia pada umumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan kepada tim medis, para dokter dan tim medis yang berjuang di garda terdepan, yang menjadi pahlawan kita saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan orang-orang yang telah meninggal dunia dari wabah virus ini, mudah-mudahan dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan orang-orang yang beriman, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah mengangkat derajat mereka, dan Allah menetapkan bagi mereka pahala syahid. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.